Maaf dek, cari siapa? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, kami murid-murid Pak Edi. Ini kami mau ngejenguk beliau. Apa beliau ada di rumah? Oh iya, saya juga kurang tahu Pak Edi kemana. Tapi setahu saya dia belum pulang udah beberapa hari ini. Saya juga heran dia kemana, karena biasanya kalau mau pergi lama sering titip pesan ke saya. Belum pulang, tapi dia ngajar di sekolah setiap hari. Tadi pagi juga masih ngajar di kelas kita kok, Pak. Baiklah anak-anak, kita lanjut pelajaran minggu depan ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, biar kalian makin pinter. Terima kasih Pak Edi. PR-nya pasti dikerjakan dong Pak. Kita kan pengen buat Bapak bangga. Kami juga suka cara Pak Edi mengajar. Seru banget. Belajar sama Pak Edi nggak pernah ngebosenin. Betul kan teman-teman? Betul tuh Pak. Pak Edi, besok bisa bawa buku cerita lagi untuk kita nggak Pak? Cerita yang kemarin seru banget. Saya masih terbawa perasaan sama alur ceritanya Pak. Jadi pengen cerita baru lagi. Hahaha. Wah, saya tidak sangka kalau kalian seantusias itu ternyata. Oke, tentu saja. Kalau begitu akan saya siapkan cerita yang lebih seru lagi. Kalian mau request cerita yang seperti apa? Cerita hantu Pak, yang menakutkan tapi seru. Wah, kalian ini suka yang serem-serem ya? Baiklah, besok akan Bapak bawa cerita hantu. Tapi ingat, harus tetap berani ya. Jangan nangis ketakutan. Hore, terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Anak-anak, sekarang saatnya kalian istirahat. Jangan lupa makan siang dan istirahat yang cukup ya. Selamat pagi anak-anak. Silakan buka buku halaman 45. Ketua kelas nanti kumpulkan tugasnya. Baik Pak Edi. Kok Pak Edi hari ini beda banget ya? Biasanya ceria, sekarang kok kelihatan serem gitu, iya nggak sih? Ih iya, mukanya kelihatan pucat banget. Jangan-jangan dia sakit. Atau mungkin dia lagi ada masalah pribadi, makanya lebih banyak diam. Tapi biasanya Pak Edi nggak pernah kayak gini. Kita aja selalu terhibur tiap kali Pak Edi ngajar. Anak-anak, tolong diam dan fokus ke pelajaran. Kita akan bahas tentang sejarah Indonesia hari ini. Pak, buku cerita yang saya request kemarin ada nggak Pak? Tidak ada, sekarang fokus ke buku kalian. Kalian perhatiin gak waktu sebelum ke kelas Pak Edi kayak berubah gitu? Biasanya kan dia ceria, penuh semangat kalau ngajar. Tapi sekarang jadi dingin banget kelihatannya. Iya, saya juga tadi pagi papasan, tapi Pak Edi nggak menyapa saya. Terus saya sapa duluan malah nggak dijawab, Bu. Ada apa ya? Jadi penasaran deh. Nah, mungkin dia lagi ada masalah pribadi, Bu. Kita perlu cari tahu nih supaya bisa bantu. Takutnya memang ada masalah besar, tapi nggak berani cerita ke kita. Biar Pak Edi juga bisa ceria lagi. Tapi ini benar-benar aneh. Pak Edi itu selalu ceria loh dari awal saya kenal juga. Baru kali ini Pak Edi cuek, bahkan kayak nggak kenal sama kita. Apa mungkin kita bikin kesalahan ya sampai Pak Edi jadi diam? Kesalahan apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Kita harus cari tahu nih, biar tidak berasumsi yang tidak-tidak ke Pak Edi. Mungkin kita bisa tanya langsung ke dia di waktu yang tepat. Setuju, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai menyinggung perasaannya ya. Dia itu orang baik soalnya. Jangan sampai karena masalah ini dia berubah total. Teman-teman, kita harus cari tahu kenapa Pak Edi berubah kayak sekarang. Gimana kalau kita ke rumahnya biar bisa ngobrol? Siapa nih yang mau ikut ke rumahnya nanti? Gue ikut. Pak Edi, guru favorit gue. Kalau emang beliau lagi ada masalah, gue pingin bantu nyariin solusinya. Yang penting Pak Edi bisa kayak dulu. Nggak tahu kenapa, sekarang gue khawatir banget sama dia. Gue nggak mau kehilangan guru kayak dia. Dia itu yang bikin gue semangat belajar. Iya, gue juga. Siapa tahu kita bisa bantu kan? Tapi apa nggak masalah kalau kita datang ke rumahnya tanpa izin? Takutnya Pak Edi ngejaga privasi di rumahnya. Nanti kalau diusir gimana? Udah aman kok. Kita lakuin ini untuk kebaikannya Pak Edi. Kalau ada yang gak beres, kita bisa kasih tahu guru lain. Yang terpenting kita usaha dulu. Betul
betul banget tuh. Oke, kita berangkat sepulang sekolah ya. Kumpul di lapangan sekolah, jangan pada lelet loh kalian. Pak Edi, permisi. Pak Edi. Kayaknya di rumah ini nggak ada siapa-siapa deh. Kita pulang aja yuk. Jangan dulu pulang. Mungkin Pak Edi lagi di dapur, makanya suara kita nggak kedengeran. Ayo kita coba panggil lagi. Permisi, permisi. Maaf dek, cari siapa? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, kami murid-murid Pak Edi. Ini kami mau ngejenguk beliau. Apa beliau ada di rumah? Oh iya, saya juga kurang tahu Pak Edi kemana. Tapi setahu saya dia belum pulang udah beberapa hari ini. Saya juga heran dia kemana. Karena biasanya kalau mau pergi lama sering titip pesan ke saya. Belum pulang, tapi dia ngajar di sekolah setiap hari. Tadi pagi juga masih ngajar di kelas kita kok, Pak. Kalian yakin itu Pak Edi? Itu mustahil. Orang rumahnya aja udah kosong terus. Bahkan saya lihat lampu rumahnya mati dari beberapa hari lalu karena Pak Edinya nggak ada. Terus kalau begitu siapa dong yang tadi ngajar di sekolah? Kita nggak mungkin salah orang kan guys? Takut tuh, kok saya jadi merinding ya? Karena gak mungkin juga Pak Edi pindah ke rumah, sedangkan barang-barangnya masih di sini. Tapi ini mulai menyeramkan sih. Jadi kalian hati-hati ya. Saya permisi dulu. Kalian percaya sama omongan itu guys? Kayaknya omongan si bapak ada benernya juga deh. Rumahnya juga emang kelihatan kosong. Aduh, udah merinding gini ih. Mending kita pulang aja yuk. Ya udah, lebih baik sekarang kita pulang aja yuk. Silakan dikerjakan soal di halaman 50. Baik, Pak. Ketua kelas bisa ikut ke depan sebentar. Ada apa ya Pak? Bapak kepala sekolah kelihatan serius banget. Saya harus memberitahu bahwa Pak Edi meninggal karena kecelakaan. Jasadnya belum ditemukan karena jatuh ke dalam jurang. Tapi Pak Edi tadi ada di kelas mengajar. Apa? Tidak mungkin. Ini pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu. Tapi kita doakan saja semoga Pak Edi segera ditemukan. Saya hanya ingin menyampaikan informasi itu. Jadi tolong tertibkan kelasnya sementara waktu ya. Saya permisi dulu. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin kan? Teman-teman, sini kumpul dulu. Pak Edi kecelakaan. Hah? Gak mungkin. Jasadnya masih belum ketemu karena jatuh ke jurang yang dalam. Pak Edi, Bapak janji mau bacain cerita horor kan, Pak? Kenapa Bapak pergi tiba-tiba? Tadi kan Pak Edi belum lama ngasih tugas ke kita, suruh ngerjain soal halaman 50. Gak mungkin Pak Edi meninggal. Jangan-jangan kita beberapa hari ini diajar oleh guru hantu. Kalian sadar gak sih waktu Pak Edi ngajar pandangannya ke bawah terus? Buku yang tadi ada di meja juga sekarang nggak ada. Apa mungkin ini alasan Pak Edi berubah ya? Beliau menunjukkan sisi buruknya supaya kita tidak menyayanginya lagi. Jadi ketika tahu Pak Edi udah nggak ada, kita nggak merasa kehilangan. Aku takut, ini benar-benar menakutkan. Tapi aku masih nggak percaya Pak Edi kesayangan kita udah pergi untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi sebelumnya, itu artinya guru kita adalah hantu. Jadi, yang selama ini duduk di tempat Pak Edi itu siapa? Ini aneh banget. Kita nggak mungkin salah lihat kan? Kemarin kan Pak Edi masih ngajar walaupun sikapnya udah mulai beda. Apa mungkin ada sesuatu yang nggak kita tahu, Mu?
Kurang tahu Bu, tapi mungkin ada baiknya kita doa bersama untuk tenangin suasana. Karena pasti anak-anak juga syok berat sama berita ini. Tapi kita perlu bicara dulu dengan kepala sekolah supaya diizinkan dan beliau juga bisa ikut serta. Setuju, kita jangan larut dalam kesedihan karena kasihan sama anak-anak. Kita harus lakuin sesuatu sebelum situasi makin parah. Lalu nanti kita bisa cari jawaban siapa sebenarnya sosok yang menjadi Pak Edi tersebut. Iya betul Bu, kita juga tahu kalau Pak Edi ini orang yang baik sekali. Jadi sebaiknya didoakan supaya cepat ketemu jasadnya. Kenapa kamu di sini Uda? Maaf Bu, saya lonceng datang ke sini. Tapi kita atau anak-anak di kelas benar-benar kehilangan Pak Edi. Kita ingin tahu kabar Pak Edi sekarang. Sudah ditemukan atau belum? Kalian semua yang sabar ya, karena kita semua juga sedih dan masih tidak percaya atas kepergian Pak Edi. Untuk sampai saat ini belum ada kabar lebih lanjut tentang Pak Edi. Tapi Bu, apa betul kalau yang mengajar kelas saya itu hantunya Pak Edi? Karena tadi pagi pun Pak Edi masih menyerahkan tugas ke ketua kelas. Yuda, kita usahakan untuk terus berpikir positif ya. Saya dan guru-guru yang lain pun masih heran dengan kejadian yang sebenarnya. Tapi kita tahu kalau Pak Edi itu orang baik. Jadi bantu doakan saja supaya beliau cepat ditemukan. Iya betul Yuda. Sekarang kamu harus kembali ke kelas dan arahkan teman-teman kamu untuk tidak ribut perihal hal ini. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Selamat sore Bu. Kamu Gali ya? Alumni tahun kemarin kan? Anda perlu dengan saya atau siapa nih? Soalnya saya mau pulang. Iya Bu, maafkan saya ya. Ibu jadi harus menunggu. Tapi saya memang mau berbicara dengan Ibu dan para guru. Oh, tidak apa-apa. Silakan duduk kali. Untung saja saya dan guru-guru yang lain belum pulang. Saya sangat sedih setelah tahu kalau saat ini keadaan di sini sedang berduka. Jadi saya itu dulu dekat dengan Pak Edi, Bapak dan Ibu guru sekalian. Dia guru yang sangat tulus dalam mengajar saya. Bahkan dia ingin hidup selamanya hanya untuk mengajar. Dia sering kali bilang ke saya bahwa hidupnya ingin abadi dalam pendidikan, Bu. Apakah itu artinya kejadian misterius yang terjadi di sekolah ini karena Pak Edi sendiri masih belum ikhlas jika harus meninggal? Dengan kata lain, beliau masih ingin mengabdi di sini, tapi Tuhan berkata lain. Iya Bu, dia memang sangat sayang sama murid-muridnya. Dia selalu ingin terus mengajar sampai kapanpun. Pak Edi memang guru yang luar biasa. Kami juga merasa sangat kehilangan atas kejadian ini. Mungkin itu jadi alasan juga kenapa rohnya masih ada di sini. Betul sekali itu Bu. Jadi maksud dan tujuan kedatangan saya ke sini pun untuk meluruskan permasalahan ini supaya anak-anak tidak merasa dihantui dengan kehadiran Pak Edi setelah kejadian. Saat ini jasad Pak Edi sudah ditemukan dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarganya. Alhamdulillah kalau begitu. Kebetulan nanti di sini juga akan mengadakan doa bersama untuk Pak Edi. Sekaligus berterima kasih atas jasa-jasa beliau di tempat ini. Beliau tentunya akan selalu dikenang di hati para murid. Teman-teman, mari kita doakan agar Pak Edi tenang di alam sana. Semoga kebaikan beliau dapat terus kita ingat. Terima kasih Pak Edi atas semua pelajaran yang Bapak berikan. Kami tidak akan melupakan kamu Pak Edi. Pak Edi, semoga kau tenang di sisinya. Kami akan meneruskan semangatmu dalam mengajar.
Saya merasa Pak Edi masih ada di sekitar kita, mengawasi dan melindungi kita semua di sini, Bu. Iya, betul Bu. Mungkin dia belum benar-benar pergi, tapi kita harus belajar mengenakan. Kebaikan kita di dunia ini memang sangat berarti ya, Bu, untuk bekal ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Pak Edi sangat luar biasa. Sekarang kita harus bisa seperti Pak Edi, Bu Sarah. Kita jadikan beliau sebagai motivasi untuk kita semua. Betul Bu, semangat. Terima kasih Pak Edi, meskipun kau sudah tiada, semangatmu akan selalu ada bersama kami. Semoga engkau tenang di sana ya. Kami akan terus belajar dan berjuang seperti yang kau ajarkan.